Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multi-platform Lampung Pos, mulai dari lampos.co, lampungpos.id, dan sai100fm.id. Dan saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co. Yang pertama, Polda Lampung dan jajaran perketat penjagaan markas. 1 orang tewas dan 3 polisi terluka akibat ledakan di Polsek Astana Anyar. Gangguan server tes CAT PPK di Lampung jadi 4 sesi. Wali Kota Bandar Lampung janji segera cairkan insentif guru honorer. Mas Wid, apa yang menarik Mas Wid di lampus.co? Polda Lampung perketat penjagaannya. Jadi ini sebagai reaksi atau sebagai antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi, yaitu kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung ya kemarin. Itu si pelaku tewas, kemudian 1 polisi juga gugur dan 8 orang lainnya luka-luka. Jadi Polda tetap melayani, memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi untuk masuk ke kompleks Polda, perkantoran Polda itu setiap pengunjung diperiksa ketat KTP-nya dan identitasnya yang lain. Kemudian memang selama ini kantor polisi yang selalu diincar teroris karena dianggap polisi lah yang sering menggagalkan, sering menangkap, menggagalkan aksi pengeboman dan menangkapi para terduga terorisme itu. Dan apalagi ini menjelang akhir tahun ya, biasanya kalau dari yang sudah-sudah itu kalau bulan yang berakhir dengan ber itu selalu rawan terorisme. Mulai September, Oktober, November, Desember itu sudah itulah waktu terbaik yang dianggap terbaik bagi teroris untuk mulai beraksi. Dan memang sebetulnya pemeriksaan ketat juga jangan hanya dilakukan di Polda, tapi di seluruh Polres dan Polsek-Polsek juga, karena sangat rawan menjadi sasaran serangan dari terorisme ini. Oke, baik Mas, kita beralih ke lampungpos.id. Pemirsa, dan saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampungpos.id. Yang pertama, matangkan mitigasi kegempaan. Sanksi tegas data palsu dan ganda calon senator. G20 dorong pemulihan dan peningkatan perekonomian. 10 polisi jadi korban Astana Anyar. Beri pelayanan terbaik dan tetap waspada. Mas Wid, apa yang menjadi sorotan Lampung Pos di headline hari ini? Matangkan mitigasi kegempaan. Jadi ini tentang Lampung ya. Jadi memang di Pulau Jawa sekarang ini sedang terjadi mungkin gerakan lempeng bawah di bumi, bumi di bawah ini sedang bergolak ya, sedang bergejolak. Kemarin ada terjadi gempa di Cianjur, kemudian dilanjut di Garut, bahkan hari ini pagi tadi sampai di Sukabumi dan getarannya terasa sampai Jakarta ya. Dikhawatirkan aktivitas patahan bumi di Jawa Barat ini akan mengaktifkan juga apa yang terjadi patahan yang di Lampung. Dan yang di Lampung ini kan ada beberapa patahan yang dan pernah terjadi kegempaan tahun 1913 antara Taraan Branti atau Taraan Natar itu, kemudian ada beberapa patahan lain di Tanggamus, kemudian di Pesawaran juga. Jadi maksudnya matangkan mitigasi kegempaan ini, kita nggak tahu, namanya gempa bumi itu kan tidak bisa ada potensinya ada, cuman kapan pastinya gempa bumi itu terjadi tidak manusia belum bisa memastikan kapan waktunya, karena tidak pasti kapan akan terjadi gempa. Yang bisa dilakukan adalah melakukan mitigasi. Jadi mitigasi itu kan adalah upaya-upaya untuk meminimalisir dampak gempa bumi atau dampak bencana bila memang sudah benar-benar terjadi. Jadi mulai dari awal, dari bagaimana sih misalnya struktur bangunannya seperti apa, kemudian kalau terjadi gempa seperti apa, harus lari kemana gitu, kira-kira begitu. Itu yang harus dimatangkan untuk lagi-lagi meminimalisir korban jiwa dan korban harta benda juga tentunya.
Baik Mas Wid, kita beralih ke Sai 100 FM. Pemirsa, saat ini sudah ada 5 berita trending topik di sai100fm.id. Yang pertama, keren, Tulus ungguli musisi internasional di Spotify Rap 2022 cetak rekor baru. The Rains eksplorasi hal baru di album mereka Bilang Kita Terjebak Bersama. Lord Langga meninggal dunia, ternyata pernah idap penyakit ini. Triangle of Saints, pemenang Festival Film Cannes 2022, tayang di Indonesia. Nah, seperti apa Mas Wid yang menarik di sai100fm.id Mas Wid? Ya, ini ada mantan petinggi Sunda Empire ya, Ki Ageng Ranggasasana, atau dia lebih suka menyebut dirinya sebagai Lord Langga. Dia adalah mengklaim sebagai Kaisar Sunda Empire. Jadi Sunda Empire ini sebuah kekaisaran yang meliputi 54 negara, mulai dari Australia sampai Korea, dan ini kontroversinya kira-kira itu. Dia dijebloskan ke penjara kan karena menebar hoax dan menimbulkan keonaran, dan dari penjara itu ternyata dia mengidap penyakit paru-paru, dan sampai setelah keluar dari penjara penyakit paru-parunya ternyata belum sembuh. Dia beberapa kali atau lebih berkonsultasi dengan dokter spesialis paru-paru, dan inilah yang menjadi penyebab meninggalnya Lord Langga ini. Dan memang ini agak unik juga, memang mengundang kontroversi. Rencananya Lord Langga ini akan maju sebagai calon presiden tahun 2024-2029, dan uniknya banyak masyarakat juga yang simpati kepada Lord Langga ini, walaupun seperti apapun ya namanya masyarakat, ada pro, ada kontra, ada yang simpati, ada yang menganggap menghujat, ada yang menganggap sepele, ada yang menganggap orang itu nggak benar orangnya. Tapi namanya begitulah kira-kira masyarakat kita, karena kita tidak hidup di ruang hampa. Itulah keunikan masyarakat kita. Dan Lord Langga kemarin sudah meninggal. Kita semoga mendapat tempat yang indah di sisinya. Baik Mas Wid, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi trending topik di multiplatform Lampung Pos. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, dan dengarkan Sai 100 FM, serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjanah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.